Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Taat Budiono di video kali ini. Jadi video ini saya buat khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait video conference. Banyak teman-teman yang bertanya ke saya tentang video conference ini. Banyak yang menanyakan gimana caranya. Ya, ini kurang lebih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mampir di channel saya. Nah, dari beberapa pertanyaan itu, saya akan coba mengurai satu persatu. Oke, pertanyaan pertama dari Zahra Zafira. Ya, dia nanya begini nih. Cara nonton bareng di Zoom bagaimana? Oke, baik. Cara nonton bareng di Zoom bagaimana? Sebelum masuk ke video penjelasannya, mungkin yang perlu diingat adalah bahwa untuk nonton di Zoom sebaiknya gunakan PC atau laptop ya. Jadi jangan gunakan HP, khususnya untuk hostnya, karena nanti akan berpengaruh ke audio ya. Oke, langsung simak aja video tutorialnya berikut ini. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menonton film di aplikasi Zoom ya. Kita langsung saja pergi ke Zoom-nya, teman-teman. Langsung buka. Ini misalnya teman-teman sudah pakai Zoom ya, sudah buka Zoom-nya ya. Oh ya, sebagai catatan, untuk menonton di Zoom itu hostnya atau tuan rumahnya harus menggunakan laptop, karena kalau tidak pakai laptop nanti ada menu yang tidak muncul. Kalau misalnya pakai HP gitu ada menu yang nggak muncul ya. Oke, caranya gimana? Kita langsung saja klik share screen, kemudian ya biasanya umumnya kalau ada dua menu yang belum di checklist di sini nih. Ini ada share computer sound dan optimize screen sharing for video clip. Ini belum ke checklist biasanya ya. Nah, ini harus checklist kalau mau nonton film ya, karena biar suara yang ditampilkan itu bisa terdengar dengan audiens kita gitu ya. Ini harus checklist. Share computer sound ini checklist, kemudian optimize screen sharing for video clip juga di checklist ya. Setelah itu baru pilih filenya yang mau ditonton. Sebelum buka Zoom, Anda sudah membuka dulu filenya. Di sini sudah buka video saya, misalnya tutorial menjadikan kamera sebagai pengganti webcam gitu ya. Ini langsung diklik videonya, kemudian diklik aja share. Nah, baik, Zahra Zafira, semoga menjawab pertanyaan yang ditanyakan ya. Jadi caranya adalah seperti tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di video yang sudah saya sampaikan. Berikutnya ada juga pertanyaan dari Luka Ronel ya. Dia tanya begini, Bang, kalau aku share film terus aku pakai headset, suara filmnya kedengaran apa enggak sama teman? Oke, baik, kedengaran ya, kedengaran selama step-step yang tadi saya sampaikan dilakukan. Misalnya teman-teman tadi menceklis dua bagian yang di bawah itu harus diceklis agar teman-teman yang di sana yang nonton pakai headset itu bisa kedengaran. Selama dengan catatan ya, hostnya harus menggunakan laptop. Kalau tidak menggunakan laptop nanti tidak muncul menu yang tadi saya sampaikan itu. Pertanyaan yang berikutnya ini dari Mernas ya. Mernas tanya begini, Assalamualaikum Pak, mau nanya, ketika saya mengaktifkan presentasi PowerPoint ya, saya tidak muncul. Maksudnya PowerPoint saya tidak muncul. Sebabnya apa ya Pak? Mohon pencerahannya. Oke, ini konteksnya adalah untuk di Google Meet ya. Ini bukan di Zoom tapi di Google Meet. Nah, jadi ditanya gimana caranya biar bisa muncul PowerPoint-nya. Oke, langsung aja simak video tutorialnya berikut ini. Baik, untuk kasus di Google Meet itu sebenarnya bukan tidak muncul, tetapi dibuat dua layar gitu. Oke, misalnya saya beri contoh ya di sini ya. Cara share screen di Google Meet adalah present now, kemudian a window, kemudian pilih PowerPoint yang sedang dibuka. Di sini misalnya saya membuka menulis resensi ya. Kita klik, kemudian kita klik share. Nah, otomatis ini sebenarnya sudah muncul ini ya. Sudah muncul, tetapi memang tampilannya begini. Nah, umumnya orang kebingungan karena tampilannya begini nih loh. Mana kok PowerPoint-nya tidak muncul gitu. Ya kan? Padahal ini sebenarnya sedang presentasi gitu. Gelap gini ya. Nah, itu tinggal diklik aja yang
presentation ya, presentation, ada klik presentation, nah ini akan muncul. Cara gerakinnya gimana Pak? Cara gerakinnya langsung pergi ke file PowerPoint-nya ya. Ini tinggal dilanjutkan, dijelaskan dan lain sebagainya. Baik, untuk Mernas semoga bisa menjawab ya. Sebenarnya bukan tidak muncul, tapi perlu diklik bagian yang menunjukkan PowerPoint-nya gitu ya, bukan tidak muncul. Berikutnya ada pertanyaan dari siapa aja boleh hohoho ya. Dia tanya begini, Kak, aku Zoom pakai HP dan mau nonton bareng pakai share screen, tapi kata temanku suara filmnya nggak kedengaran, kakak ada saran? Oke, ini juga sudah dijawab tadi ya, bahwa untuk nonton film itu sebaiknya hostnya tidak menggunakan HP tapi menggunakan laptop agar suara filmnya bisa kedengaran sama teman-teman. Jadi kalau mau nonton lagi untuk siapa aja boleh, ini pakai ini ya, pakai laptop ya, jangan menggunakan HP, karena kalau pakai HP nanti suaranya nggak kedengaran. Berikutnya ada Tovan Rizky Hidayat ya, dia tanya, kalau pas screen sharing fail to start itu kenapa ya? Oke, baik. Ini kebanyakan ada juga beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama, misalnya Ainun Najib ini juga sama, kemudian apa ini tadi, Ian Latifah ini juga sama ya. Dia ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi mau share screen tapi nggak bisa share screen, itu kenapa kira-kira? Nah, di Zoom itu memang ada settingan khusus untuk membuat semua peserta bisa share screen. Nah, teman-teman silakan simak aja cara mengaktifkan ini ya di video ini. Nah, berikutnya ada pertanyaan juga dari teman kita ya, ini kebanyakan bingung tentang share screen ya. Umumnya kebingungannya karena mereka mau share screen gitu nggak bisa. Kasusnya misalnya begini, dia bukan host ya, dia itu peserta, dia mau share screen tapi ada tulisan fail to start, itu kenapa gitu ya. Oke, baik, begini solusinya. Pertama, kalau Anda bukan host ya, bukan host, jadi solusi pertama adalah Anda minta kepada host Anda untuk checklist ya, semacam persetujuan ya kepada semua peserta untuk bisa share screennya gitu. Nah, ini mintalah ke hostnya, tolong dong aku diizinin untuk share. Otomatis hostnya harus bertindak dong ya. Nah, kalau Anda sebagai host, caranya gimana untuk mengizinkan semua peserta yang ada di meeting Anda itu kemudian bisa share screen? Oke, caranya cukup mudah. Sekarang silahkan pergi ke security, oke ya. Kemudian di security ini, di bagian ini allow participant to, ini kita checklist aja share screen ya. Kita checklist share screen ini, checklist. Nah, otomatis dengan diberikan tanda checklist seperti ini, maka ya semua peserta yang terlibat di dalam meeting kita itu akan bisa berpartisipasi dengan cara share screen. Nah, teman-teman, semoga bisa menjawab dari apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya kalau Anda host, pastikan kalau teman-teman Anda mau share screen ya, itu diaktifkan dulu bagian yang di security itu ya. Di security diaktifkan untuk allow partisipan to share screen. Kalau tidak diaktifkan, maka siapapun tidak bisa share, maksudnya peserta Anda tidak bisa share gitu. Nah, kalau Anda peserta, maka Anda minta ke hostnya untuk aktifkan itu agar Anda bisa aktifkan share screen-nya begitu ya. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kita tadi. Kemudian ada pertanyaan juga dari Oishima Hikari. Pertanyaannya begini, bisa tidak sih Kak nampilkan layar Chrome kita saat sedang browser ya, di share ke layar Zoom, seperti saat kelas online guru menggunakan media bermain melalui browser. Nah, bagaimana agar siswa bisa melihat browser itu sehingga permainan online itu bisa tersampaikan kepada siswa secara online? Bagaimana ya Kak caranya? Oke, ini berarti pertanyaan ini adalah
menanyakan gimana caranya share browser. Misalnya teman-teman pakai Quizzes ya untuk menjelaskan satu tema gitu ya, atau satu permainan, itu gimana caranya. Oke, langsung aja teman-teman simak video penjelasan seperti ini. Nah, bisa nggak sih kita share screen tapi yang kita share itu adalah browser? Oke, jawabannya bisa banget ya. Caranya gimana? Gampang. Silakan teman-teman sama langkahnya, pilih share screen ya. Kemudian jangan lupa aktifkan ini ya, share computer sound dan optimize sharing for video clip. Oke. Kemudian carilah browser yang sedang dibuka. Di sini misalnya ada browser. Nah, ini misalnya saya buka browser ini. Klik, kemudian klik share. Nah, ini otomatis yang ditampilkan adalah browsernya. Nah, setelah itu baru silakan teman-teman bebas pergi ke permainannya. Misalnya kalau pakai Quizzes ya. Oke, kita buka aja Quizzes contohnya misalnya. Nah, ini bisa langsung ya, di sini bisa langsung ditampilkan, dan ini real time. Apa yang kita lihat di depan itu sama dengan apa yang peserta lain lihat. Tinggal masukkan kode gamenya, udah deh jalan permainannya. Jadi seperti itu ya Aoshima Hikari. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Jadi intinya adalah sama seperti share screen umumnya, cuman yang dipilih adalah browser ya, bukan PowerPoint atau bukan video, tapi yang dipilih adalah browsernya. Tinggal dibuka nanti permainan online-nya apa. Nah, baik teman-teman, itu saja video kali ini menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang bagaimana caranya share screen dan bagaimana cara mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan di Zoom dan juga di Google Meet ya. Semoga video ini bisa menjawab. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Bye bye.